Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi pagi ini saya membuat tutorial tentang bagaimana memanfaatkan teknologi untuk membuat esai kita yang nanti akan kita submit ke Sinar Baik ya, untuk mendaftar narasumber berbagi praktik baik. Mohon maaf kalau situasi audionya tidak bersahabat karena tergesa-gesa ya. Nah, kita memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan yang namanya artificial intelligence dengan yang melalui situs chat OpenAI dan Smodin.io. Nah, dua hal ini. Jadi Bapak Ibu nanti dua situs ini, yang pertama dari chat.openai.com, kemudian smodin.io. Nah, di chat OpenAI itu Bapak Ibu butuh login ya. Nanti Bapak Ibu mendaftar dengan menggunakan masuk dengan Gmail dan menggunakan nomor WA untuk menerima notifikasinya. Jadi notifikasinya masuk melalui WA, kemudian nanti Bapak Ibu masukkan notifikasi di tempat login ini. Kemudian di Smodin ini Bapak Ibu tidak perlu register ya. Jadi langsung saja menggunakannya. Nah, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan seperti yang kemarin saya katakan, siapkan alustarnya, ide dasar dari alustar. Jadi misalnya situasinya adalah siswa tidak menyenangi proses pembelajaran. Kita langsung praktek ya. Nah, untuk siswa tidak menyenangi proses pembelajaran, saya ke chat OpenAI, kemudian saya login. Karena kebetulan saya sudah punya akun, jadi saya tidak butuh verifikasi ya. Jadi saya continue with Google. Kemudian saya pilih akun yang saya mau gunakan. Lalu nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk menggunakan WA ya. Nanti setelah selesai mendaftar akan masuk ketika sudah verifikasi melalui WA, maka akan masuk ke situs ini. Tampilannya seperti ini. Bapak Ibu tinggal langsung dikopikan situasinya, siswa tidak menyenangi proses pembelajaran. Saya salin, kemudian saya minta dia buat sebuah paragraf tentang saya paste yang tadi siswa tidak menyenangi proses pembelajaran, atau saya buat sebuah paragraf yang memuat 150 kata tentang siswa tidak menyenangi proses pembelajaran. Kemudian enter. Nah, maka dia akan membuat paragraf yang seperti Bapak Ibu minta. Tapi tentunya Bapak Ibu akan, nanti semua kita sama. Tidak perlu khawatir karena setiap orang yang meminta walaupun dengan kata kunci yang sama, dia akan membedakan dari setiap orang yang login, setiap pengguna yang login. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau nanti sama antara satu dan yang lain. Yang perlu kita khawatirkan nanti kalau ada plagiasinya, terdeteksi plagiasi. Nah, untuk menghindari deteksi plagiasi, Bapak Ibu menggunakan Smodin ini tadi. Jadi nanti saya tunjukkan caranya ketika dia sudah selesai membuat paragraf ini. Kemudian nanti kita copy paragrafnya. Ini ya, paragrafnya saya copy, blok keseluruhan, kemudian salin, lalu pergi ke Smodin, lalu klik di rewriter. Nah, di rewriter Bapak Ibu tinggal masukkan inputnya dengan paste di sini. Oh, ternyata dia membatasi hanya 1000 kata. Maka Bapak Ibu misalnya saya hapus salah satu paragrafnya. Nanti saya paste lagi ya. Oke, saya hapus salah satu. Saya copy ulang ya. Dua paragraf saja ya. Oke. Kemudian saya paste. Nah, ini sudah. Kemudian tinggal saya perintah rewriter. Oke, maka dia akan mengubah kalimat ini sehingga tidak sesuai seperti yang di copy. Jadi Bapak Ibu bisa cek plagiasinya, misalnya ini. Maka dia akan memberitahukan hasil plagiasinya. Oke, scan for plagiarism. Kita menunggu beberapa saat untuk dia cek hasil plagiasi. Jangan lupa Bapak Ibu login ke Sinar Baik ya. Kemudian
Ini sudah ketahuan kalau Bapak Ibu belum submit walaupun sudah mendaftar. Tinggal pergi ke pendaftaran, lalu klik ke rekrutmen, lalu lengkapi pendaftaran. Nah, lampirannya kan kemarin sudah nih dijelaskan melalui Google Drive. Kemudian selanjutnya ke mengisi esai. Nah, di esai Bapak Ibu tinggal di startnya situasi. Nah, tinggal Bapak Ibu klik yang di ini ya. Oke, ini hasilnya, resultnya hasil 0% dari plagiarisme. Jadi Bapak Ibu tinggal copy saja. Copy kemudian pergi ke situsnya, kemudian paste. Jangan lupa masih ada 2 paragraf yang lain ya. Ini saya copy lagi, kemudian pergi lagi ke rewriter ini di Smoothing, saya paste, kemudian klik rewriter lagi, kemudian saya salin, dan kembali ke sini dan saya paste lagi. Oke, ternyata melebihi 150 kata. Yang diminta adalah, oh ya, coba saya hapus salah satu kata. Oke, masih melebihi ya. Oke, ini 115 kata. Coba Ctrl Z. Misalnya hanya sampai di sini ke 130 kata. Ingat, jangan melebihi 150 kata ya. Atau kalimat ini saya hapus saja ya. Oke. Oke, lalu tantangannya. Misalnya kita ke ini yang kemarin saya kasih tantangannya, bagaimana mendesain pembelajaran yang menarik. Saya copy, kemudian saya kembali ke chat OpenAI, lalu saya minta untuk buat sebuah paragraf yang memuat 150 kata tentang CPS bagaimana mendesain pembelajaran yang menarik. Kemudian enter, maka dia akan membuat sebuah paragraf serupa seperti yang tadi pada situasi ya. Kita menunggu sampai dia selesai membuat. Sambil dia membuat, Bapak Ibu juga bisa sambil copy untuk kita ubah ya, sehingga tidak sesuai sama persis. Ini dihapus, kemudian kita paste, klik rewriter, sehingga ini akan berubah dan saya klik, pergi ke pendaftaran, paste di tantangan, kemudian enter, masih ada kalimat lanjutan. Oke, ada 6 paragraf ya. 2 lagi, cukup 2 ya, jangan banyak karena kita masih gunakan yang gratis. Oke, kemudian saya copy lagi, saya paste ke sini, enter. Kemudian masih ada 2 paragraf yang lain. Oh, 3 ya. 3 saya salin. Kemudian saya paste di sini, lalu save-nya dengan rewriter. Lalu copy, lalu saya paste lagi. Oke, ternyata melebihi 150 kata. Saya hapus yang ini, oke, genap. Sudah. Dan seterusnya sampai selesai. Kemudian yang ini untuk ini 300 kata ya. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya di aksi game based learning. Jadi ini tinggal dimasukkan di sini buat sebuah paragraf yang berisi 300 kata ya, 300 kata tentang game based learning, kemudian enter. Nah, Bapak Ibu buat serupa seperti yang tadi, tinggal di copy, pergi ke Smoothing untuk rewriter sehingga tidak terdeteksi plagiasi, kemudian copy dan paste ke tempat-tempat ini di kolom-kolom aksi dan juga kolom refleksinya, kemudian daftar. Mungkin demikian Bapak Ibu tutorial pagi ini, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Semoga lolos menjadi narasumber berbagi praktik baik di gelombang ketiga. Selamat pagi,
Demikian dari saya, salam sukses selalu.